Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang terus mengeluarkan infak sodakohnya untuk kegiatan bedah rumah ini. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kami mohon maaf Ibu Wali Kota apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Itu aja yang bisa kami sampaikan dan mohon kepada Ibu Wali Kota untuk memberikan arahan sambutan sekaligus melonsinglah pembukaan rumah ini. Nanti juga mudah-mudahan kalau udah selesai Ibu Wali lagi yang menyerahkan juga, meresmikan ya, seperti tahun kemarin. Alhamdulillah setiap hari amal bakti kita melakukan bedah rumah. Ya, tahun kemarin kita di sebelah sana Bu, di atas Ibu Wali Kota juga hadir. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini pun Ibu Wali Kota bisa hadir di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Wali Kota selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, mohon nanti Pak RW dibantu ya di sini karena ini warga Pak RW, dilihat-lihat ya supaya pembangunannya cepat selesai dan lain sebagainya. Dengan harapan ya masyarakat sekitar juga bisa menyaksikan, melihat secara langsung bedah rumah pada pagi hari ini. Sekian dan demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan serta arahan Wali Kota Tangerang Selatan yang terhormat Ibu Hajah Airin Rahmidiani SHMH, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Bapak Abdul Rozak selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan beserta dengan seluruh jajaran dan keluarga besar dari Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ada Pak RW beserta dengan seluruh jajarannya dan juga ada Pak Edi Nivelo, terima kasih Pak atas kehadirannya, dan Bapak Ibu Asmala beserta dengan keluarga besar, hadirin yang berbahagia. Tidak terasa rasanya baru kemarin kita melakukan kegiatan yang sama, bedah rumah. Jadi pas tadi diingatkan hari amal bakti, waktu cepat berlalu ya Bu. Jadi manakala kita merasakan 2020 ini sesuatu yang lain. Karena mungkin dalam satu masa 100 tahun ini kita mengalami dalam hidup dan kehidupan yang sangat luar biasa, yaitu bencana non-alam, pandemi COVID-19. Mari kita yakini ini bagian ujian dari Allah, dari Tuhan, dan mari kita meyakini setiap tahun pasti ada sesuatu, tetapi sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Jadi oleh karena itu, mari kita meyakini kita semua insya Allah lulus ujian dari Allah, dari Tuhan, dan hikmahnya pasti akan ada, dan insya Allah mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir, kita kembali ke kehidupan normal yang tentunya normal yang jauh lebih baik lagi, karena kita mengambil hikmahnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terutama Pak Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga jajaran, saya mohon maaf harusnya jam 10 jadi jam 7. Jadi nggak apa-apa ya Pak, habis itu nggak tidur lagi gitu. Jadi karena ada pukul 10 saya ada agenda kegiatan ketemu dengan orang di Jakarta dalam arti untuk bisa juga menyelesaikan urusan yang dihilir. Pak RW udah dapat rompinya, yuk bareng-bareng sama saya berkomitmen sampai tanggal 8 Januari kita pakai rompi COVID-19. Apa namanya, Satgas COVID-19. Tadi mengenai bedah rumah udah Pak Rozak yang menyampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi surga Bapak di dunia dan keluarga yang akan meraih surga di akhirat nanti. Jadi kalau kemarin rumahnya seperti ini, Bapak Ibu rajin tahajudnya, berdoa sama Allah dikasih rezeki yang banyak untuk melakukan perubahan, Allah memberikan keajaibannya lewat tangan Pak Rozak dan semuanya keluarga besar kantor Kementerian Agama, sehingga insya Allah tidak lama lagi rumah ini akan menjadi istananya Bapak Ibu di itu jannah ya Pak, ya itulah pokoknya Pak. Saya belum jadi ustazah Pak. Jadi insya Allah, dan jangan kendor untuk ibadahnya, karena pengalaman manakala kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kadang kita lupa untuk lebih bersyukur. Jadi mudah-mudahan kalau nanti rumahnya sudah dibedah,
maka bersyukur terhadap Allah akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terutama Pak Rozak, terima kasih Pak. Ini pasti bagian dari pembukaan lapangan kerja juga ya Pak, di tengah pandemi COVID-19. Maka dengan adanya bedah rumah, maka ada orang yang bekerja untuk membangun rumah ini dengan biaya tentu yang sudah dikumpulkan infak sedekahnya dalam rangka amal bakti kantor Kementerian Agama. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan dinamika yang ada, kantor Kementerian Agama menjadi rumah untuk seluruh umat di Indonesia dengan keberagaman dan kebinekaan tunggal ikaannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya hanya titip pesan bahwa COVID ini masih ada. Jadi Pak RW, ternyata saya mengevaluasi dari data angka kematian hampir mencapai di angka 180 lebih, hampir 190. Terbanyak adalah bulan ini. Bulan Desember saja sekarang angka kematian 110 orang. Yang probable, yang comorbid, yang probable, yang suspek saya masukin aja Pak. Bukan hanya yang positif COVID-19. Jadi totalnya itu adalah mencapai angka 110. Ini bukan main-main Pak. Kalau nggak percaya Bapak datang ke Taman Makam Jombang. Jadi Bapak akan bisa lihat betapa banyak hampir setiap hari, 2 hari yang lalu, 9 orang meninggal, 7 positif, 1 probable, dan 1 suspek. Apapun ceritanya, dengan kondisi dan gejala, walaupun hasilnya belum keluar, mari kita anggap itu adalah COVID. Saya hanya yang menyampaikan menghimbau, karena setelah kita evaluasi, masyarakat malah bertanya kepada RT dan RW, kepada tetangganya, emang masih ada COVID? Coba bayangkan Pak, jadi paralel dengan angka kematian. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sekarang ini sebulan yang lalu saya sudah wanti-wanti kepada Satgas COVID di Tangerang Selatan, hati-hati akan ada lonjakan dan yang lainnya. Bulan lalu baru 200 Pak. Dan saya minta yang 200 ini fokus, konsentrasi untuk bisa segera disembuhkan. Ternyata kemarin saya evaluasi, bukannya berkurang, bertambah menjadi 400. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa banyak yang positif COVID. Dan saya menyampaikan bahwa ruang ICU 90% lebih, ruang perawatan 90% lebih penuh. Jadi pada saat kemarin semua orang panik, nelfon sana sini, cari rumah sakit, cari ICU, cari yang lainnya. Saya cuma bertanya dalam hati dan saya sampaikan. Betapa berkali-kali saya ingatkan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah besok yang mencari-cari rumah sakit, yang mencari ruang perawatan itu adalah diri kita, atau anak, suami, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, dan kerabat kita. Mari kita berpikir, mari kita merenungkan tidak lebih dari 30 detik. Bapak Ibu coba bayangkan. Padahal ada satu pilihan agar kita terhindar dari itu semua, adalah disiplin terhadap protokol kesehatan. Simpel kok Pak, beberapa kali saya menjadi orang yang kontak erat. Ajudan saya positif COVID, 2 hari berturut-turut di dalam mobil sama-sama dengan saya. Kita kontak erat. Ibu saya positif COVID. Kemarin sahabat saya yang ibaratnya Pak Rozak, mic-nya saya pinjem gitu Pak, anak saya pinjem, kita ada kegiatan taman bacaan, positif COVID. Alhamdulillah sampai hari ini mungkin sudah saya di swab berapa kali, rapid test berapa kali, antigen sudah 2 kali saya lakukan, kita masih negatif. Dan doakan mudah-mudahan seterusnya negatif. Kuncinya ternyata satu Pak, pakai masker. Kalau kerumunan susah dan sekarang udah bukan lagi 3M, 4M katanya. Jadi mereka ada istilah kemarin Pak Rozak dicandai sama adik saya, kirain 4M makan, minum. Bukan itu saya bilang. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan. Makanya tadi kalau pas kemarin Pak Rozak, hindari deh acara-acara seremonial saya bilang. Bahkan sekarang saya rapat-rapat hindari betul di ruangan tertutup, karena memang betul-betul sekarang ini apalagi ada varian baru yang luar biasa ganasnya COVID-19 yang ada dari Inggris yang mudah-mudahan tidak sampai. Saya sangat senang manakala Bu Menlu menyampaikan kebijakan orang asing tidak datang di Indonesia. Karena kita aja lagi puyeng urusan COVID yang ada di sini, apalagi kalau ada tambah varian yang baru. Jadi oleh karena itu, mari kita renungkan pilihan ada di tangan Bapak Ibu semua. Bahwa kami di Hilir ada penambahan Bu, ICU yang dari cuma 10 bertambah 20, sekarang mencapai 29, ruang perawatan bahkan sekarang puskesmas kita alihkan untuk menambah 70 tempat tidur untuk transit sementara sambil mencari rumah sakit kita pantau di puskesmas. Jadi beberapa puskesmas tidak lagi melayani, kita fokus ke urusan untuk COVID. Ini yang kita lakukan di Hilir.
Tapi seberapapun dan insya Allah rumah sakit juga akan kita tambahkan lagi ICU-nya, rumah lawan COVID yang di sini pun juga insya Allah di Januari akan penambahan 150 tempat tidur. Tetapi kalau ini kita lakukan, tapi di hulunya Bapak Ibu tidak membantu saya, tidak membantu kami pemerintah, tidak membantu petugas medis, sebanyak apapun di hilir, kita bangun rumah sakit, kita nambah tempat tidur, tapi kalau Bapak cuek-cuek aja, Ibu cuek-cuek aja, positif COVID ada, apakah ini akan memenuhi? Enggak kan Bu, ya Pak ya? Sekarang pilihan ada di tangan Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu termasuk orang yang sibuk mencari rumah sakit, ICU, ataukah Bapak Ibu hanya cukup dengan disiplin terhadap protokol kesehatan? Pakai masker, hindari kerumunan, apalagi mau tahun baruan. Siapa yang mau bikin acara nih? Mbak, udah deh, suruh kasih tahu udah diem di rumah masing-masing, Mbak. Diem baik gitu, Pak ya. Main petasan di rumah masing-masing aja gitu. Ya, jadi maksud saya udah Bu, percaya sama saya Bu. Kalau nggak percaya udah deh datang ke Taman Makam Jombang Pak Rozak. Karena saya saking apa ya Bu, pas giliran nyari tempat tidur teleponin saya terus marahin semuanya dan yang lain-lain giliran, padahal kalau kemarin aja coba saja misalnya. Dan sekarang saya perlu kasih tahu klaster baru banyak ditemukan di rumah dan di perkantoran. Jadi tiba-tiba satu rumah semua positif. Satu hal lagi, disiplin masuk dan keluar rumah terhadap protokol kesehatan. Nah sekarang saya tanya sama Pak Edi. Pak Edi, nanti pulang ke rumah Bapak ngapain lagi biasanya? Terus? Mandi Pak. Mandi percaya sama saya. Lihat website tangerangselatankota.go.id. Nggak cukup cuci tangan, nggak cukup ganti baju. Bahkan bagi laki-laki yang nggak pakai topik, Bapak harusnya keramas. Karena bisa jadi COVID ini nyampe di sini. Ya, boleh pakai kopiah, boleh. Jadi kopiah artinya menghindari. Jadi beruntung kita Bu, ternyata berjilbab itu menjaga kita. Jadi kalau kita keluar dari rumah, kalau kita pakai jilbab, nggak usah nggak usah keramas. Jadi Bapak lihat di website tangerangselatankota.go.id, keluar dari rumah protokol kesehatannya seperti apa, masuk ke rumah seperti apa. Jadi pada saat kita tanya klaster banyak, tiba-tiba satu rumah ibu, bapak, anak kena semua. Ternyata pada saat baru selesai kerja, kita kan nggak pernah melarang untuk kerja. Silakan bapak ibu bekerja, silakan ibu mau ke pasar, silakan. Yang penting protokol kesehatan dan masuk ke dalam rumah. Jangan bersentuhan dengan keluarga dulu. Masuk cari tempat kamar mandi, dan bajunya pun juga langsung dimasukkan ke plastik, dijemur dulu Pak. Baru berinteraksi dengan anak, dengan istri, dengan suami, dan yang lainnya. Itu penting, Pak. Izin Pak Kemenag, tolong nanti kepada para pengurus DKM dan kepada para ustadz, sampaikan tidak hanya 4M, yang 3M tambah 1 tadi, tapi masuk dan keluar dari rumah. Nanti saya forward, di-share ke Pak Rozak, sehingga di gereja juga sama Pak, nanti di vihara dan tempat lain. Saya berharap mudah-mudahan kalau tokoh agama yang berbicara pasti akan percaya dibandingkan dengan kita ya Pak Ero ya gitu kan. Jadi maksud saya mudah-mudahan kita bisa menghindari klaster COVID-19 di rumah-rumah. Dan ini terjadi Pak, satu rumah semua kena dan yang lain-lainnya. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi lingkungan kita, maka kita akan menyayangi negara kita. Jadi oleh karena itu bantu saya ya Pak ya. Udah saya seminggu ini udah kadang pas mau sholat tahajud lihat kematian berapa lagi. Saya berpikirnya Bu, berpikirnya nanti Pak Rozak udah masuk surga ketemu dengan bidadari. Saya masih ngantri nungguin orang-orang yang ini meninggal karena COVID dan yang lainnya. Coba bayangkan Bu, padahal saya mau selesai jadi wali kota. Saya punya mimpi maunya 4 bulan terakhir ini saya keliling silaturahmi sama warga, biarkan Pak Wakil yang ngurusin urusan pemerintah. Tapi ternyata nggak bisa Bu. Ya itulah amanah yang memang tidak bisa dipotong-potong, karena Tuhan Allah mempercayai kita dengan amanahnya, tentu harus kita bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu sayang sama saya, sayang sama diri Bapak Ibu semua, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau termasuk orang yang sibuk mencari ICU dan ruang perawatan, ataukah Bapak Ibu adalah orang yang berdisiplin terhadap protokol kesehatan? Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran, kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan ridhonya, dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan Pak Asmala, doain Pak Rozak dan seluruh jajarannya diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda acara berikutnya
seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Wali Kota pada acara pembukaan bedah rumah ini. Terima kasih. Oh gitu.